radhiyallahu taala anhu tinggal bersama ashabus suffah. Bahkan beliau sebagai pemimpinnya, beliau bercerita, ya, beliau dipanggil Rasul Aba Hirah, Aba Hirah, ya Aba Hirah. Karena apa? Karena beliau pernah suatu waktu bawa kucing dimasukkan ke bajunya. Jadi baju orang Arab dulu itu panjang seperti ini, jubahnya tapi panjang, kum, namanya kum. Dimasukkan apa? Segala sesuatu masuk ke sini, ya, segala sesuatu masuk ke tempat ini. Abu Hurairah ketika itu memasukkan kucing. Kemudian Rasulullah SAW tanya, apa itu hai Abdurrahman, katanya. Ini kucing ya Rasulullah. Ya Aba Hirah, kata Rasulullah. Wahai bapaknya kucing. Dari situ beliau dipanggil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa 'anil jami'. Abu Hurairah pernah cerita, saya pernah kelaparan. Udah gak kuat lagi, udah di ujung, udah gak kuat banget, kata Abu Hurairah. Akhirnya siapa orang yang saya sangat harapkan? Abu Bakar, rumahnya gak begitu jauh. Ya, saya muter cari Abu Bakar. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya sudah tahan, saya tidur berbalik seperti itu, masih lapar, kata Abu Hurairah. Saya ambil batu, saya ikat sehingga apa? Saya kencangkan perut saya masih lapar, saya gak kuat. Akhirnya saya datangi sahabat-sahabat. Di antara yang saya lihat pertama kali, Abu Bakar ada di depan rumahnya. Saya datangi bergegas. Saya tanya, Abu Bakar, labbaika ya Abu Hurairah. Kenapa wahai Abu Hurairah? Saya mau tanya, padahal pengen minta makan. Abu Hurairah yang cerita. Saya pengen tanya apa? Saya pengen tanya tentang ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini asbabun nuzulnya bagaimana wahai Abu Hurairah? Kan engkau adalah orang yang lama hidup dengan Nabi. Ayatnya begini bunyinya gimana? Dijawab sama Abu Hurairah, sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan jawaban yang panjang. Ya. Dan setelah jawabannya panjang, wahai Abu Hurairah, apakah ada pertanyaan lagi? Kata Abu Hurairah, udah nggak ada wahai Abu Bakar. Akhirnya Abu Hurairah pergi. Padahal niatnya apa? Habis ditanya, kamu sudah makan apa belum? Biasanya kan ditanya begitu. Anak santri nih tinggal sama Nabi. Ya, biasanya ditanya, udah makan apa belum? Tadi dikasih makan apa? Belum, ya udah makan di rumah, begitu kan? Begitu. Harusnya begitu, ngasih kode. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak paham ketika itu. Ada pertanyaan lagi, kata Sayyidina Abu Bakar, kata Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah, nggak ada wahai Abu Bakar. Takut kepanjangan lagi jawabnya. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah cari Sayyidina Umar. Wahai Umar, kau faham tentang urusan-urusan fikih dan semisalnya. Saya mau bertanya, ada si fulan bin fulan begini dan begini, hukumnya bagaimana? Dijawab dengan detail oleh Sayyidina Umar. Kemudian setelah itu ada pertanyaan lagi, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tidak ada. Karena dia berharap Umar bin Khattab mengajak dia datang ke rumah. Terus menerus ditanya lagi, saya sahabat Utsman ditanya, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan semuanya nggak ngasih makanan. Semuanya ngira Abu Hurairah nggak ada apa namanya, nggak ada niat lain kecuali memang bertanya. Rasulullah SAW di depan rumah liatin Abu Hurairah bolak-balik. Rasulullah senyum. Kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah, sepertinya perut kamu sudah lapar. Kata Abu Hurairah, iya ya Rasulullah, sudah, sini kamu datang ke rumah saya. Rasulullah SAW masuk ke rumah Rasulullah SAW, tanya sama orang rumah, ada makanan apa? Ini Abu Hurairah kelihatannya lapar, kata Rasulullah. Karena rumahnya dekat. Lalu istri Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, barusan ada orang yang mengantarkan kepada kita satu wadah isinya susu. Kata Rasulullah, ambil. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, dapat makanan ini dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah, kamu ketua Suffah kan? Iya wahai Rasulullah, kamu panggil ashabu Suffah semuanya biar ikut kebagian minum susu ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niatnya pengen minum sendirian, habis itu selesai kenyang enak tidur ini. Ternyata sahabat-sahabat ashabu Suffah semuanya dipanggil. Berapa jumlahnya? 40 sampai 100 orang, semuanya minum. Kebagian apalagi saya? Apalagi sebagai seorang ketua, sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin dari setiap rombongan, mereka harus menjadi khadimnya. Akhirnya betul, kata Rasulullah, panggil semua. Akhirnya saya panggil semua ashabu Suffah, saya panggil, ayo semuanya, ayo datang ke rumah Rasulullah. Kenapa? Ada makanan, ayo buruan, santri semuanya pergi. Akhirnya semuanya datang ke rumah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, kamu jangan minum dulu, kasih yang lain dulu. Jadi Abu Hurairah bagiannya apa? Bagian megangin doang, lihat orang lain minum.
Dia yang lapar haus, tapi dia yang bagiin satu persatu orang minum. Satu lagi sudah minum semua, udah kebagian. Diintip-intip dikit, ini bentar lagi udah mau habis ini. Akhirnya sudah selesai semua. Rasulullah SAW katakan, sudah selesai semua? Sudah. Kata Rasulullah, katakan pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kemarikan minuman tersebut. Kenapa ya Rasulullah? Saya mau minum juga, kata Rasulullah. Jadi Abu Hurairah belum minum, diambil sama Rasulullah, Rasulullah yang minum. Di sini ada pesan, Rasulullah tidak malu untuk meminum bekas sahabat-sahabatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makhluk yang paling agung, paling utama tidak malu minum daripada bekas orang-orang yang tidak jelas tinggalnya di mana bersama-sama Rasulullah SAW, yang tidak memiliki rumah, yang tidak memiliki keluarga, mereka semua tinggal bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah minum bekas mereka. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, kamu duduk, kamu minum. Abu Hurairah minum. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah nih, bikin lumayan nih. Kata Rasulullah, isyrab, minum lagi, kata Rasulullah. Susu yang wadah cuman kecil seperti itu nggak habis-habis. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, isyrab, minum lagi. Kata Rasulullah, isyrab, minum lagi. Isyrab, minum lagi. Sampai kata Abu Hurairah, fa wallahi ya Rasulullah ma ajidu maslakan. Ya Rasulullah, saya sudah nggak dapetin tempat lagi buat naruh susu ya Rasulullah. Akhirnya setelah Abu Hurairah minum, diambil lagi gelasnya oleh Rasul, dan Rasulullah SAW meminum lagi bekas Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani ad-Dawsi. Jadi kita bisa ngebayangin di mana mereka tinggal ketika itu dan bersama siapa mereka hidup, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Badui tadi datang dari pedalaman. Apa yang dia ingin lakukan? Datang ke masjid untuk buang air kecil di masjid. Sesampainya di masjid, sahabat-sahabat marah, murka, ini orang kurang ajar. Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk buang air kecil. Semua sahabat mendatangi orang tersebut sehingga mau dipukul ini orang. Kurang ajar, melecehkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah seketika datang, kata Rasulullah, biarin dia buang air dulu. Selesain dia buang air. Dan Rasulullah cerdas, Rasulullah pintar. Kalau orang lagi kencing, buang air kecil, dikejar, apa yang terjadi? Satu masjid akhirnya najis. Tapi Rasulullah SAW biarkan selesaikan di situ. Jadi kita ketahuan di mana najisnya di satu tempat. Kadang-kadang kan kita kalau marah nggak mikir lagi, yang penting marah. Ini untuk agama, ini masjid dilecehkan. Akhirnya dengan perbuatan dia malah masalah menjadi melebar. Yang tadi harus jadi satu tempat, tapi akhirnya malah najis di mana-mana. Akhirnya setelah itu kata Rasulullah SAW, kamu teruskan buang airnya. Setelah itu Rasulullah perintahkan beberapa sahabat untuk membersihkan masjid tersebut. Badui ini mendatangi Nabi. Ya rajul, ditarik Rasulullah. Kenapa, kata Rasulullah? Kamu ini Muhammad sepertinya ya. Iya, kata Rasulullah, saya Muhammad. Saya Muhammad, kata Rasulullah. Kamu mau apa, katanya? Kamu adalah Nabi, saya beriman kepada Allah dan beriman kepada kamu. Tapi saya dapati sahabat-sahabat kamu galak semuanya. Dan kamu orangnya baik. Kamu mau apa, kata Rasulullah SAW? Angkat tangan kamu sekarang. Rasulullah dipaksa untuk angkat tangan. Kenapa, kata Rasulullah? Angkat saja. Rasulullah angkat tangan. Saya mau berdoa, kata Badui. Akhirnya kata Rasulullah angkat tangan Rasulullah, dia doa kepada Allah. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Ya Allah, sayangi saya, sayangi Muhammad yang sudah baik sama saya, tapi yang jahat-jahat sama saya tolong jangan saya. Maka Rasulullah SAW tertawa ketika mendengar doa si Badui tersebut. Jadi kehidupan Rasulullah SAW menarik gitu ya. Kehidupan Rasulullah SAW begitu indah, kehidupan Rasulullah SAW begitu cerah. Kehidupan Rasulullah SAW, sahabat Ibn Umar ditanya, apakah sahabat mereka yadhakun, mereka tertawa? Kata Ibn Umar, na'am yadhakun. Mereka tertawa, tapi hati mereka dengan keimanan seperti gunung yang kokoh tidak akan tergoyangkan. Mereka tertawa di siang hari, tapi di malam hari mereka seperti orang-orang yang layu dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan dari kisah-kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah
minggu yang akan bulan yang akan datang insyaallah kita akan bercerita kemarin tentang ibu bapak Rasulullah SAW ketika menikah. Jadi kita kisah ini dari awal, tapi masih sampai Rasulullahnya belum lahir. Nggak apa-apalah, kita cerita sedikit demi sedikit, dan insyaallah kita khatamkan sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah dan seterusnya sampai kita memahami betul siapa itu baginda Rasulullah SAW, dan kita memahami kisah hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit waktu mungkin tanya jawab sebelum salat. Tafadhal. Silakan. Jangan pernah menjelekkan umat Islam, siapapun mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu kelebihan. Malas salat, enggak punya ilmu, tapi rajin bersedekah. Enggak mau sedekah, kikir, enggak punya ilmu, tapi rajin ibadah. Ada yang begitu. Ya, jadi Allah pengen dia itu tetap masuk surga dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ada lagi yang sedekahnya malas, ilmu enggak ada. Ya, ilmu enggak ada, amal ibadah enggak ada, tapi rajin diomongin orang. Ya, setiap hari kerjanya diomongin orang terus, dia nggak berhenti diomongin orang. Ya. Bisa jadi itu yang menjadikan modal dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini saya nggak bisa, di sini saya nggak bisa, di sini saya nggak bisa, di sini berarti ini cara saya supaya mendapatkan surganya Allah. Kalau dia sabar, Allah berikan surganya Allah. Majlis yang dipenuhi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, "'inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat." Ketika disebutkan nama satu orang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa kaifa bi aslahis salihin? Lalu bagaimana yang kita omongin ini bukan orang saleh lagi, tapi pemimpinnya orang-orang saleh. Tentu rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak Allah berikan kepada kita. Kita sadar atau tidak kita sadar, yang terpenting Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Terkadang kita mendapatkan kemudahan di dalam hidup. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada orang-orang yang saleh. Kita tidak sadar bahwa itu karena berkat majlis kita datang malam ini. Allah Subhanahu wa taala mempermudah rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita. Itu terkadang itu rahmat Allah Subhanahu wa taala karena satu amalan kita yang kita lakukan dan kita tidak sadar. Ya, paling enak itu kalau kita melakukan amalan tapi kita nggak sadar, pahalanya dapat, enak begitu. Dibanding kita tahu kita melakukan amal soleh, berharap supaya mendapatkan balasan dari Allah, tahu-taunya amal soleh kita nggak diterima sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya kalau berdoa kepada Allah, saya terkadang berharap doa saya tidak diijabah dulu sekarang. Kenapa? Karena Allah pasti mengijabah doa. Allah yang bilang, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Minta sama saya, kata Allah, saya pasti akan berikan kepadamu. Siapapun antum, dimanapun antum berada, antum minta sama Allah, Allah pasti kasih. Yang ngomong siapa? Allah. Allah dusta? Allah maha jujur. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji, dan Allah mengatakan minta saya kasih. Berarti setiap orang di antara kita yang meminta kepada Allah pasti yang bilang siapa? Allah. Oke. Semua kita sepakat bahwa setiap orang yang meminta pasti dikasih. Saya sekarang, ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah saya ya Allah uang, jangan banyak-banyak ya Allah, 3 miliar aja malam ini ya Allah. Misalnya doa begitu sama Allah, minta sama Allah dengan jujur, Allah pasti kasih. Enggak sekarang, besok. Enggak besok, lusa. Enggak lusa, nanti di kuburan. Di saat semua orang kesusahan, kita dapat harga yang kita minta waktu itu di dunia, Allah berikan kenikmatan di kubur kita. Enggak dapat di kuburan, kelak di surga. Minta sama Allah
supaya diberikan kemudahan bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memiliki kendaraan yang sedikit mewah, supaya berjalan ke masjidnya lebih mudah atau berdakwahnya lebih mudah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih. Enggak di dunia, nanti di akhirat. Di jembatan Sirat semuanya jalan kaki, kita naik mobil mewah. Ya, kenapa? Karena kita minta sama Allah, Allah pasti kasih. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta, saya akan berikan. Kalau kita sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala, cuman sekarang belum diberikan oleh Allah, kelak di akhirat kita akan diberikan oleh Allah. Nah, yang seperti itu sepertinya lebih enak ya, fujaatul khair. Kita ngira kita nggak punya amal, tahu-taunya kita punya amal umrah berkali-kali, haji berkali-kali, ziarah Nabi berkali-kali, umrah bersedekah, umrah infak, padahal nggak pernah ngeluarin. Dari mana? Dari doa yang Allah Subhanahu wa taala jaga, yang Allah simpan. Makanya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan bersedih. Saya sudah minta berkali-kali sama Allah, kok nggak dikasih-kasih sama Allah? Bukan nggak dikasih, Allah paling tahu kapan waktu tepat untuk memberikan kamu pemberian tersebut. Allah paling tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan pemberian tersebut. Kadang-kadang maksa sama Allah, akhirnya dikasih. Ya Allah, pokoknya pengen mobil sekarang juga, dipakai mobilnya, tabrakan akhirnya. Buat apa? Untuk apa? Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kepadamu sesuatu yang terbaik menurutmu, bukan yang terbaik menurutku. Yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Karena kita makhluk yang lemah, kita ini nggak tahu apa-apa. Manusia ini lemah, manusia ini buta, manusia ini lemah, nggak tahu apa-apa. Seperti yang saya contohkan, mungkin bulan lalu saya contohkan kepada antum semua, manusia ini lemah, tidak pernah mampu untuk memahami sesuatu kecuali kalau sudah terjadi. Contohnya seperti ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW Isra dari kota Makkah menuju Palestina, betul nggak? Oke. Sampai di Palestina, kemudian Rasulullah dimi'rajkan dan pulang di pagi hari sudah berada di kota Makkah. Lalu Abu Jahal mendengar dan tertawa, dan dia katakan, wah, Muhammad sudah mulai aneh omongannya nih. Masa malam pergi, pagi sudah ada di Mekah. Kami ini katanya sampai capek-capek ya. Kami membawa kuda kami atau unta kami berbulan-bulan untuk bisa sampai kepada Palestina. Sementara Muhammad mengatakan bahwa dia sudah sampai ke kota Palestina, dan di malam hari itu juga dia sudah kembali di kota Makkah, atau pagi hari dia sudah kembali di kota Makkah. Seketika Abu Jahal mendatangi rumah Abu Bakar, sahabat Rasul SAW. Kenapa? Karena ini Abu Bakar pasti berubah pikiran ini ya, Nabi Muhammad sudah mulai aneh. Ini Abu Bakar pasti berubah pikiran nih. Ada cerita baru nih, ini orang kayak gini, namanya Abu Jahal nih, begini. Ya, nggak boleh ngelihat orang temenan dekat ada keburukan dikit pasti dia langsung kasih tahu, temen ente tuh dia begini begitu. Biar apa? Namimah, namam, supaya ya memecah belah antara hubungan dua orang. Itu Abu Jahal tuh yang kayak gitu. Abu Jahal CS ya, nggak bisa ngelihat orang dekat dia hasud. Gimana caranya supaya dipisahkan? Wah, nggak boleh temannya yang satu ada keburukan pasti dikasih tahu ke teman yang satunya, supaya apa? Supaya pecah belah. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala ketika ada temannya yang datang mengatakan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kenapa? Kata Imam Syafi'i, si fulan bin fulan bilang kalau antum itu begini begitu, dijelekin antum, dibilang begini. Apa kata Imam Syafi'i? Kamu ini yang membawa berita ini, kalau kamu bohong berarti kamu pendusta ya, membawa satu berita yang tidak benar, membawa fitnah. Kalau kamu benar dengan ucapan kamu, berarti kamu ini pengadu domba. Dan di dalam dua keadaan kamu gak ada yang benar. Ente mau jujur, ente mau dusta, nyampein omongan orang ke saya, itu tetap kamu salah. Di dalam dua keadaan kamu salah. Kamu benar, kamu adalah pendusta. Kamu benar, kamu adalah kamu adalah pengadu domba. Kalau kamu bohong berarti kamu pendusta. Jadi nggak ada benernya. Tapi ini Bib, saya mau jujur sama dia Bib, biar dia tahu bahwa sungguhnya dia diomongin orang. Nggak ada bagus-bagusnya itu ya, supaya saya ini nyampein sesuatu yang benar. Orang tuh ngejelekin si fulan, nggak boleh begitu. Dalam agama Islam nggak boleh.
Kamu salah, kamu pembohong. Kalau kamu betul, berarti kamu pengadu domba. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin teman kita, udah jangan disampaikan sama dia. Lebih bagus dia nggak nyampe gitu. Ya. Tapi saya mau jujur itu terkadang dilarang. Contohnya, punya teman jelek banget, dia bilang, ih kamu jelek banget ya. Saya mah jujur doang, bukan mau. Dia bilang, saya jujur, saya diperintahkan Al-Quran untuk jujur. Saya mau bilang sama kamu, kamu tuh jelek banget. Rupanya itu dosa hukumnya. Ya. Tapi jujur, walaupun jujur, itu jujur yang membawa membawa kepada mudarat. Jadi Imam Syafi'i ketika didatangi seseorang membicarakan kejelekan, kemudian dia katakan, kamu kalau betul dia ngomongin saya, berarti kamu adalah kamu adalah pengadu domba. Ya, jadi nggak boleh kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kalau misalnya kita diomongin orang, itu bersyukur harusnya. Kita mendapatkan pahala, kita nggak perlu capek. Kita dapat pahala, kita nggak perlu capek. Kalau diomongin orang, ada seorang imam namanya Sufyan bin Uyainah, dibicarakan dari jauh, dikatakan kamu begini, kamu gitu. Alhamdulillah, katanya segala puji bagi Allah, saya dapat pahala tanpa perlu saya capek, tanpa perlu saya sholat, zakat, puasa, tapi pahala ngalir terus. Nah, terkadang ada orang yang begitu. Makanya saya bilang, jangan pernah menjelekkan umat Islam, siapapun mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka itu kelebihan. Malas sholat, nggak punya ilmu, tapi rajin bersedekah. Nggak mau sedekah, kikir, nggak punya ilmu, tapi rajin ibadah. Ada yang begitu. Ya, jadi Allah pengen dia itu tetap masuk surga dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kikir, nggak mau sedekah, ibadah nggak ada, malas ibadahnya, tapi berilmu. Terkadang itu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan dia ahli surga. Ada lagi yang sedekahnya malas, ilmu nggak ada, ya, ilmu nggak ada, amal ibadah nggak ada, tapi rajin diomongin orang. Ya, setiap hari kerjanya diomongin orang terus, dia nggak berhenti diomongin orang. Ya. Nah, bisa jadi itu yang menjadikan modal dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini saya nggak bisa, di sini saya nggak bisa, di sini saya nggak bisa, di sini, oh berarti ini cara saya supaya mendapatkan surganya Allah. Kalau dia sabar, Allah berikan surganya Allah. Makanya jangan pernah nganggep, wah ini muslim, ini malas ibadah, wah ini pasti punya kelebihan. Kalaupun nggak punya kelebihan yang tadi, kelebihannya banyak diomongin orang dan dia sabar. Ya, jadi itu adalah nilai plus bagi dia. Pertanyaannya, kalau seluruh keluarga Nabi dibunuh, terus para habaib-habaib yang sekarang menyandang status sebagai cucu cicit Nabi itu keturunan dari siapa? Terus karena kalau dari nasab Hasan Hussein kan meninggal semua. Yang bilang meninggal semua siapa? Ada yang ceramah kayak gitu. Mana? Di mana? Yang bilang meninggal semua di mana? Itu jadi waktu itu ada teman kan. Iya, kalau ceritanya saya paling paham cerita itu. Enggak, yang bilang semuanya meninggal itu siapa? Temen sih, dia kebetulan memang orang Arab juga. Nah terus
marganya Bakfen, dia bilang saya nggak percaya kalau keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang ada. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya jazakallah khair Habib Ali atas ilmunya. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya ingin bertanya terkait hadis Nabi Muhammad SAW yang tentang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang Hadis tersebut menjadi pembahasan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis itu tidak berdasar karena matanya tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa? Katanya bahwa sesungguhnya ada 73 golongan, semuanya di neraka. Kalau saja sekarang begini, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia? Umat Nabi Muhammad dengan dalil Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Betul atau tidak? Sekarang sepakat bahwa umat Nabi Muhammad lebih mulia, betul? Dan sekarang kalau dikatakan lebih mulia, harusnya pembagiannya lebih dikit dong. Sementara Yahudi dikatakan lebih sedikit pembagiannya, lebih aman berarti hidupnya. Kemudian iftaraqatil Yahud, pertama Yahudi, kemudian Nasara, kemudian umat Islam. Umat Islam lebih banyak terpecah belahnya. Artinya apa? Ini seakan-akan menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasara lebih baik dari umat Islam, karena umat Islam terpecah belah lebih banyak. Itu ditolak oleh sebagian ulama dan mengatakan bahwa matan dari hadisnya ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Paham atau tidak? Berarti hadisnya belum ada masalah. Oh, ada masalah ya. Oke, terima kasih Habib. Syukran. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang dikenal oleh masyarakat, tapi ulama hadis mengatakan bahwa itu bukan hadis. Di antaranya di bulan Rajab nih, barang siapa yang memberitahukan kepada sahabatnya bahwa hari ini adalah 1 Rajab, dia akan dapat pahala. Kalau nggak disebarkan WhatsApp ini, dia dapat musibah. Emang zaman Nabi ada WhatsApp? Aneh-aneh orang bikin hadis tuh yang cakep kayak bikin hadis yang nggak nyebarin WhatsApp dapat musibah, siap-siap dapat. Ya Allah. Siapa yang puasa hari pertama dapat istana, hari kedua dapat ini, hari ketiga dapat itu. Kayak dia yang bikin absen gitu, dapat. Ya, itu tidak berdasar. Bahkan sebagian ulama mengatakan dimasukkan dalam hadis-hadis maudhu yang dikarang-karang. Hadis Rasulullah yang mengatakan, katanya Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi. Itu bukan hadis, bukan hadis ya. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Walaupun artinya sebenarnya tidak bermasalah, karena memang Rajab adalah bulan Allah yang haram. Bulan Sya'ban adalah bulan turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bulannya Rasulullah. Dan Ramadan adalah bulan kebahagiaan umat Nabi Muhammad. Walaupun artinya enggak salah, tapi yang hak harus kita sampaikan bahwa hadis tersebut tidak berdasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kan di kejadian Karbala diriwayatkan kalau seluruh keturunan Nabi termasuk istri Hasan dan Husain, anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Hasan Husain dan keluarga Nabi dibunuh total sama Ubaidillah ibn Ziyad, orang kepercayaannya Yazid bin Muawiyah. Pertanyaannya, kalau seluruh keluarga Nabi dibunuh, terus para habaib-habaib yang sekarang menyandang status sebagai cucu cicit Nabi itu keturunan dari siapa? Terus karena kalau dari nasab Hasan Husain kan meninggal semua. Yang bilang meninggal semua siapa? Ada yang ceramah kayak gitu. Mana? Di mana? Yang bilang meninggal semua di mana? Itu jadi waktu itu ada teman kan. Iya, kalau ceritanya saya paling paham cerita itu. Enggak, yang bilang semuanya meninggal itu siapa? Temen sih, dia kebetulan memang orang Arab juga. Nah terus marganya Bakfen, dia bilang saya nggak percaya kalau keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang ada. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Dia udah bilang bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Dia bilang, wah Muhammad abtar, Muhammad nggak bakalan punya keturunan. Faham?
lalu Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut, namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu Allah katakan, inna syani'aka huwal, yang bilang kamu enggak punya keturunan, dia enggak bakal punya keturunan. Bilangin sama teman kamu. Itu dalil Al-Qur'an. Baca terus menerus tapi enggak faham. Inna syani'aka. Sekarang gampang aja, saya nggak perlu panjang lebar tentang masalah Karbala. Saya faham dan saya menikmati kisah-kisah itu. Artinya apa? Saya betul-betul suka dengan sejarah dan saya tahu kisahnya. Dan siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Ya, dibilang semua yang nggak selamat ya masalah itu ya Pak. Apa di dalam sejarahnya ada masalah. Ulama semua sepakat kok. Sekarang saya sebutkan hadis satu saja dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hadisnya banyak. Di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, akan ada Imam Ukhti, ada Imam Mahdi, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Dan ini harus kita yakini bahwa Imam Mahdi akan ada. Dan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan saya. Percaya atau tidak? Namanya seperti nama saya, kata Nabi Muhammad. Percaya atau tidak? Dan dia dari keturunan saya. Sekarang kalau di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus di zaman sekarang nggak ada keturunan Nabi, munculnya dari mana? Faham atau tidak? Ya, kalau dibilang di akhir zaman nanti ada keturunan Nabi, keluar Imam Mahdi, terus sekarang nggak ada keturunan Nabi, keluar dari goa, tiba-tiba ada, nggak begitu. Ini apa namanya, kesalahan yang sebetulnya salah di dalam sejarah, salah di dalam dalil, salah di dalam apa, sesuatu yang kita lihat dengan mata keturunan Nabi dijaga. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, fa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi usihri. Semua nasab akan terputus di hari kiamat, sampai hari kiamat, kecuali nasab saya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kan ada hadisnya banyak. Masa gara-gara cerita teman tentang Karbala dan tidak mendasar kita meyakini hal tersebut? Ya, nggak bisa. Apalagi dalil yang tadi saya sebutkan tentang Nabi Imam Mahdi itu juga masuk di dalam dalil, dan akal, secara akal juga kita mau nggak mau kita terima bahwa mereka itu ada. Jadi yang selamat ada namanya Ali Zainal Abidin, cucu Nabi. Ya, beliau orang yang diselamatkan. Dan ceritanya ma'ruf, semua ulama sejarah mengatakan bahwa Ali Zainal Abidin masih ada. Bahkan beliau dibawa-bawa dari Karbala sampai menuju ke beberapa tempat. Dan putra-putri Rasulullah SAW masih beberapa yang hidup. Putra-putra Hasan masih banyak ketika itu. Ya, jadi nggak semuanya meninggal. Memang ketika itu dizalimi, tapi ada beberapa keturunan Nabi, dan yang paling terkenal Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah gurunya para ulama-ulama. Beliau punya anak namanya Ja'far As-Sadiq, gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus munculnya dari mana cucunya Nabi kalau bapaknya sudah enggak ada? Ya, jadi itu enggak mendasar. Wallahu a'lam. Dah? Baik, mungkin kita tutup dengan doa sebelum ditutup. Baik, jazakallah khair Habib atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Untuk para jamaah yang belum berkesempatan untuk bertanya, nanti insya Allah kita ketemu di tanggal 20 Maret, insya Allah pada maghrib. Nanti akan diinfokan juga di Instagram MRBJ dan juga Remisha. Mengakhiri kegiatan hari ini, mohon izin Habib, silakan untuk ditutup dengan doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami yakin bahwa sungguhnya kami didekatkan kepada orang-orang yang saleh, tidak lain bahwa sungguhnya kami memang ingin didekatkan dengan mereka nanti di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, tidaklah Engkau mempermudah kami untuk datang ke tempat-tempat yang baik kecuali kami yakin kami adalah orang-orang yang akan menempati syurga-Mu ya Allah. Maka berikanlah kepada kami istiqamah dalam kebaikan ya Allah ya Rabbal Alamin. Semuanya tidak kebetulan ya Allah. Hadirnya kami di tempat ini insya-Allah adalah panggilan dari-Mu untuk menjadikan kami orang-orang yang baik ya Allah, yang akan diakhiri dari usia kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta